Setelah mobil diservis untuk ganti oli, pengecekan rem, dan pembersihan karbon, perjalanan berjarak 896 km dalam sekali tempuh ke wilayah timur Pulau Jawa ini pun dimulai. Diawali dari Jakarta menuju Semarang, Jawa Tengah, kemudian ke Sidoarjo, Jawa Timur, untuk menuju ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Apa saja pengalaman yang ditemukan dalam perjalanan kali ini? Jam 12 siang dari Jakarta, perjalanan diawali melalui Trans Jawa menuju ke kota Semarang dengan jarak tempuh 450 km dari Jakarta, dan kami pun tiba di kota Semarang ketika matahari sudah terbenam. Keesokan harinya, setelah bermalam di Semarang, sekitar jam 1 siang, perjalanan kembali dilanjutkan untuk menuju kota Sidoarjo dengan jarak 350 km dari kota Semarang, dan kami pun bermalam di Sidoarjo. Dari kota Sidoarjo sekitar pukul 5 pagi, perjalanan dilanjutkan menuju kawasan Taman Nasional Bromo yang berjarak sekitar 80 km dari kota Sidoarjo. Agar lebih memudahkan perjalanan ke kawasan Bromo, kami menggunakan akses pintu tol Tongas yang letaknya tidak jauh dari kota Sidoarjo. Setelah keluar dari pintu tol Tongas, perjalanan dilanjutkan melalui jalan biasa, namun kondisi jalanan yang ditemukan sangat bagus, meskipun lebar jalanannya hanya cukup untuk 2 mobil. Kontur jalanan di sini berupa jalanan berliku-liku, jalanan menanjak, jalanan menurun, yang disertai jurang di kiri dan kanan jalan, yang semuanya disertai pemandangan gunung dan lembah yang luar biasa bagusnya. Di sepanjang jalan ini, kita akan sering menemukan penyedia jasa kendaraan jeep. Namun, agar harga yang ditawarkan bisa lebih hemat, sebaiknya gunakan yang posisinya sudah dekat ke kawasan Bromo, yakni sekitar 450 ribuan untuk 5 lokasi wisata. Perjalanan ke kawasan Bromo dari pintu gerbang tol Tongas hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam, sehingga kami pun sudah tiba di kawasan Bromo sekitar jam 7 pagi. Setelah tiba di guest house Gunung Bromo yang letaknya persis di kawasan Taman Nasional Bromo, kami pun melanjutkan perjalanan menggunakan jeep 4x4 yang kami temukan di kawasan Bromo. Menggunakan jeep 4x4, kami menuju ke padang rumput savana, ke pasir berbisik, dan ke kawah Gunung Bromo dengan menaiki kuda. Karena pada saat itu hujan turun sehari sebelumnya, kondisi kawah Bromo banyak mengeluarkan asap dan uap air disertai suara yang keras.
Keesokan paginya, ketika jam 4 subuh, kami kembali berjalan menuju ke penanjakan 1 Bromo menggunakan jeep yang sama untuk melihat terbitnya matahari. Perjalanan untuk menuju ke penanjakan 1 ini tergolong sulit karena memiliki tingkat kemiringan yang ekstrim dan berliku-liku. Dan beginilah kondisi sunrise di penanjakan 1 Bromo yang luar biasa dengan suhu udara mencapai 5 derajat Celcius. Setelah sekitar 1,5 jam di lokasi penanjakan 1, kami pun kemudian kembali turun menuju ke Jakarta. Pada saat perjalanan pulang, sejumlah pemandangan bagus di sepanjang jalan tampak terlihat, yang sama bagusnya dengan saat perjalanan berangkat. Dari kawasan Bromo, perjalanan dilanjutkan ke Surabaya terlebih dahulu dengan jarak tempuh sekitar 127 km selama 3 jam untuk makan siang dan membeli sesuatu di Surabaya. Dan kemudian setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju kota Solo dengan jarak 260 km untuk kemudian bermalam di Solo. Di perjalanan dari Surabaya ke Solo, terdapat pemandangan pegunungan yang sore itu terlihat sangat bagus. Dan kami pun tiba di Solo ketika hari sudah malam. Keesokan harinya, setelah bermalam di Solo, kami melanjutkan perjalanan ke kota Semarang yang berjarak sekitar 110 km untuk bersantai dan membeli sesuatu. Di sepanjang jalan menuju Semarang, pemandangan yang ditemukan juga sangat bagus. Setelah berkeliling di kota Semarang, kami kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta dengan jarak sekitar 430 km. Dan setelah beberapa kali mengunjungi tempat rest area, kami pun tiba di gerbang tol Cikampek Utama sekitar jam 5.30 sore untuk melanjutkan perjalanan pulang ke wilayah Jakarta Timur. Demikian guys perjalanan 2300 km ini. Sampai jumpa kembali ya.